ada yang menarik di dalam syariat Islam, bahwa seluruh tatanan ibadah, seluruh konsep beragama, bersyariat yang disampaikan kepada kita melalui Rasulullah SAW, keseluruhannya telah terpaku dengan baik, terpaketkan dengan sempurna, bahkan ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dengan kesempurnaan yang tidak memerlukan perlengkapan lagi. Al-yauma akmaltu lakum dinukum. Demikian Allah menegaskan dalam Al-Qur'an, pada detik ini telah aku sempurnakan untukmu semua terkait dengan pedoman berkehidupan yang ditunjukkan oleh agamamu. Untuk itu di dalam Islam kita mendapatkan pedoman dengan pakem yang jelas. Baik itu terkait dengan ibadah ritual, sholat, dari mulai waktunya, bahkan cara menunaikannya, tidak ada satupun yang berbeda dari sejak itu disyariatkan sampai detik ini, sampai kapanpun kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara kita membaca, bertilawah Al-Quran, tidak ada satupun yang berbeda dengan seluruh riwayat dan cara membacanya diajarkan oleh Nabi SAW. Kapan kita membaca dengan imalah, ada kemiringan seperti misalnya Bismillahi majreha, atau dengan riwayat tertentu yang menggunakan imalah. Kapan kita membaca panjang, kapan kita membaca pendek, kapan kita bisa berhenti, semuanya diajarkan dengan jelas sehingga kita mendapati pakem yang selaras dan sempurna dari mulai timur ke barat, dari mulai tatanan benua dari manapun, Asia, Afrika, Eropa, Amerika, dan yang lainnya, semua memiliki satu kesamaan, keseragaman dalam interaksi dengan Al-Quran. Menariknya, penjagaan terhadap seluruh tata cara beribadah itu, baik itu yang ritual sifatnya, ataupun yang memiliki dampak-dampak sosial, seperti zakat, kapan dikeluarkan, kepada siapa dikeluarkan, berapa batasan yang harus dikeluarkan. Semua memiliki ketentuan-ketentuan yang pasti dengan pakem yang sangat sempurna. Yang dengan itu kemudian Islam terjaga. Ibadahnya begitu orisinil. Bahkan giat kita pun dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur kembali memiliki aturan-aturan yang sangat jelas. Ada ruang-ruang untuk kita berkreasi, berekspresi dalam urusan dunia. Tapi panduan-panduan yang mengatur itu dan menjadikan itu menjadi ibadah terukur dengan sempurna, teriwayatkan dari mulai penyampai aslinya, penjelas bahkan pencontohnya yaitu Rasulullah SAW sampai kini setelah 15 abad, sampai kapanpun, bahkan sampai saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penjagaan dari semua ajaran itu yang selain menunjukkan kebenaran ajaran Islam, mustahil ada satu ajaran terjaga dengan sempurna dari kitabnya, dari tata cara ibadahnya, dari interaksinya, dari mulai diajarkan pertama, melintasi ruang, waktu, zaman yang berbeda, tantangan yang tidak sama, dan masih serupa, mustahil ada karya manusia. Itu menunjukkan kebenaran risalah Islam. Di saat yang sama, itu juga menunjukkan penjagaan terhadap kemurnian syariat ini, sehingga dicegah kemudian hari akan ada orang-orang yang dengan kreatif misalnya, mencampur adukan atau memasukkan dan mencoba untuk bisa misal menghadirkan hal-hal baru dalam beragama yang sesungguhnya sudah diatur dengan baik. Termasuk dalam penentuan awal Ramadan, dalam penentuan awal Idul Fitri ataupun Idul Adha, Masya Allah kita mendapatkan penduduknya. Kita mendapatkan ajarannya yang terjaga dari dulu sampai dengan kini. Penjagaan silsilah riwayat itulah yang disebut dengan isnad, atau disebut juga dengan sanad. Sesuatu yang terverifikasi, tersambung transmisinya dari mulai penyampai pertama yang mencontohkan, meneladani kepada kita semua yaitu Rasulullah SAW. Sosoknya ada, situsnya masih ada sampai sekarang, ajarannya masih ada dan terjaga sampai dengan kini. Itulah sanad. Ada komentar menarik dari seorang alim, allamah, seorang begawan pengetahuan di eranya, yaitu Al-Imam Muhammad Ibn Mubarak, saat beliau memberikan penilaian yang sangat luar biasa pada silsilah transmisi penjagaan syariat ini. Al-isnadu minad din, laula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Isnad itu
silsilah transmisi penjagaan riwayat sampai kini, sampai kapanpun, itu bagian yang sangat penting dan pokok minad-din, dari agama, dari ad-din, dari Islam. Laulal isnad, bila tidak ada pola penjagaan seperti ini, laqala man syaa ma syaa. Tentu setiap orang bisa berkreativitas, ingin mengatakan apa yang dia kehendaki tentang apa yang dia inginkan. Itulah yang menjadikan Islam begitu istimewa. Tidak ada orang kreatif menunaikan sholat subuh dari 2 menjadi 3 misalnya, atau dikurangi 1, atau dari takbir langsung sujud, bangkit lagi langsung ruku. Tidak ada. Semua teratur, semua terukur. Itulah sanad. Pun demikian ketika kita akan memasuki bulan suci Ramadan, ada aturannya. Diberikan 2 tata cara. Yang ingin mudah, yang bisa menjangkau di titik-titik yang bisa dilakukan, silahkan melihat, namanya ru'yat. Kapan hilal muncul? Di akhir bulan, begitu tenggelam kemudian matahari, dilihat. Jika terlihat hilal di akhir bulan, setiap tanggal 29 dari bulan-bulan Hijriah, muncul hilalnya, maka bisa dipastikan keesokan harinya adalah hari baru di bulan yang baru. Bila tidak tampak, genapkan. Bilangan bulan itu menjadi 30, lusanya adalah hari baru, bulan baru. Jika punya kemampuan, Anda bisa menghitung. Diukur, dilihat, dicek sampelnya, dan menjadi penanggalan-penanggalan yang terukur. Itulah yang disebut dengan hisab. Dulu orang sholat juga meru'yat. Ru'yat bayangan matahari. Tanam tongkat, lihat. Ukuran seperti ini, tibalah waktu zuhur. Yang demikian, ini asar. Yang begini, maghrib sampai dengan selesai. Sekarang, kita alihkan itu kepada hitungan-hitungan yang terukur dengan presisi tinggi. Maka lahirlah ilmu hisab. Sekarang orang tanya, jam berapa sholatnya? Sekarang orang tanya, kapan sholatnya? Orang tidak bertanya bagaimana menanam tongkatnya dan melihat bayangannya. Intinya, bisa dilakukan dengan ru'yat, bisa dilakukan dengan hisab. Dua-duanya dalilnya ada. Ayat tentang itu juga ditemukan. Hadis, isyarat, bahkan praktek, itu semua juga bisa disaksikan. Praktek ru'yat ada, dan menunjuk kepada hisab pun isyaratnya kita temukan. Dua-duanya bisa dilakukan. Dan keduanya menjaga kita konsisten dalam turunan syariat. Jadi menutup peluang untuk kreativitas. Menutup peluang untuk inovasi di luar titik itu. Inovasinya sudah ada. Inovasi pengembangan teknologi untuk membantu kepada ru'yat. Kita dapat teropong yang mengakses dan melihat sehingga presisinya bisa tinggi. Inovasi pengembangan untuk hitungan secara digital. Kita temukan hitungan-hitungan digital dengan cepat. Sekarang kita punya pola hitung yang sekali kita klik menunjukkan angka yang presisi. Itu di dunia hisab. Jadi inovasi itu hanya untuk menjadi instrumen dalam menguatkan perangkat-perangkat hukum yang sudah ada. Oleh karena itu, hal-hal yang muncul di luar pakem tadi, itu yang disebut sebagai kreativitas yang tidak dibenarkan. Atau dalam bahasa agama disebut dengan bid'ah, yang dimunculkan hanya kehendak semata, yang dimunculkan karena keinginan semata di luar pakem yang sudah ditetapkan. Bila ini tidak diatasi, maka setiap orang bisa berkreasi dan mengatakan, ini versi saya, ini versi Anda, ini versi dia, saya mendapatkan konektivitas dengan Tuhan, saya sudah telepon Allah. Nanti besok-besok ada yang mengatakan saya sudah WA dengan Allah. Besok-besok ada yang mengatakan saya chat dengan malaikat. Ini jadi problem. Karena itulah kemudian penting ada batasan, penting ada aturan untuk menunjukkan satu bagian dari kebenaran. Bukan perkara kita tidak perlu mencela. Kita dijamin oleh undang-undang. Betul. Pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Namun, dalam konteks beribadah, dalam konteks menghadirkan kepercayaan, tentu aturan negara juga presisi, spesifik. Untuk itulah ada Kementerian Agama yang mengatur, melihat, mendapatkan pola apa yang disebut dengan agama. Jangan sampai kemudian saya mengaku Islam, tapi nilai-nilai keislaman tidak dipraktikkan. Beda ketika ada agama baru dengan pola yang baru, tidak menggunakan nama yang serupa dengan yang lain, tentu itu keyakinan yang berbeda. Tapi ketika ada yang mengatakan, misal, saya adalah seorang Muslim, tapi nabinya bukan Nabi Muhammad, ini problem. Saya seorang Muslim, tapi cara ibadahnya bukan seperti pakem yang diajarkan dalam Islam, ini problem. Karena itulah, penting bagi kita untuk belajar kembali, kemudian penting bagi kita untuk mendapatkan rujukan-rujukan yang valid, yang dengan itu kita bukan hanya nyaman dalam beribadah, tapi juga benar. Sekali lagi, bukan perkara jangan saling mencela, jangan saling menyoal, jangan saling menyalahkan. Tidak ada yang perlu saling menyalahkan kalau tidak ada salah. Yang penting adalah saling kita mendalami, saling belajar. Kalau kaidahnya hanya diambil demikian, semua orang berkreativitas, lantas mengatakan kita dijamin oleh undang-undang, kita tidak boleh saling menyalahkan. Tentu semua orang nanti akan berkreasi, dan disitulah kemudian akan tiba kekacauan-kekacauan dalam beragama.
Untuk itu, kita saling mendoakan, sekaligus saling mengedukasi, dan dengan itu pula pentingnya di sini muncul peran dari Kementerian Agama, peran dari Majelis Ulama Indonesia, peran dari ormas-ormas untuk saling duduk bersama, saling menghimpun, bersilaturahim. Boleh jadi kejadian-kejadian yang muncul di sekitaran kita diizinkan oleh Allah untuk menyentuh hati kita, supaya kembali untuk mendalami agama, kembali mencerahkan umat, kembali menyatukan, tidak sibuk pada hal-hal yang tidak terkait langsung dengan nilai-nilai keagamaan. Semoga Allah melindungi kita, semoga Allah memaafkan kita, semoga Allah menghimpun kita dalam kebaikan, menyelamatkan kita dalam beribadah sampai pulang kembali kepada Allah dalam kemuliaan, dan lebih penting daripada itu, semoga Allah senantiasa menyatukan kita dalam kasih sayang, saling memaafkan dalam kebaikan, dan bangga pulang sebagai hamba Allah dan umat Rasulullah Nabi Muhammad SAW.